Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, para calon guru penggerak? Kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya tentang dua hal tes untuk masuk menjadi guru penggerak. Yang pertama tentang tes simulasi mengajar, kemudian tentang apa yang ditanyakan setelah selesai tes simulasi mengajar tersebut. Nah, saya bicara tentang mengajarnya dulu. Nah, pengalaman saya Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, saya baru beberapa menit yang lalu mengikuti simulasi tes mengajar Bapak Ibu. Nah, yang pengalaman saya yang dilihat oleh para asesor bukanlah materi yang kita sampaikan. Yang pertama, performa kita menjadi guru. Mulai dari kita berpakaian, cara berdiri, cara berbicara, itu yang dinilai oleh asesor. Kemudian urutan kita mengajar. Urutan kita mengajar di RPP. Tidak perlu seperti apa materi yang kita sampaikan di RPP, tapi urutannya. Mulai dari pendahuluannya, apa saja yang kita ceritakan langkah-langkahnya di RPP itu. Yang kemudian inti pembelajaran kita, langkah-langkahnya sesuai dengan model pembelajaran yang kita muat di dalam RPP itu. Kemudian penutup tentang refleksi, penting sekali Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Jadi saya tadi mengajar beberapa menit yang lalu, selesai, lancar begitu saja. Tetapi yang paling ditakutkan oleh para calon guru penggerak, apa yang ditanyakan setelah kita mengajar. Nah, saya ada dua asesor tadi, dia memberikan pertanyaan masing-masing dua, jadi 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari asesor yang pertama yaitu, apa kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran yang Anda lakukan barusan? Nah, dengan cepat saja saya menjawabnya. Nah, saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ujian tes simulasi mengajar, nah dari sekarang apa model pembelajaran Bapak Ibu pilih di RPP, cari dari sekarang kelebihan kelemahannya. Ceritakan, itu saja, kelar. Yang kedua, seandainya ini masih asesor yang pertama, apa yang ditanyakan pertanyaan kedua, andaikan Anda mengajar di kelas yang berbeda, di suasana yang berbeda, apa yang Anda harus lakukan? Nah, mudah saja saya caranya menjawabnya. Kenapa? Saya lakukan identifikasi masalah terhadap siswa. Bagaimana kondisi siswa, bagaimana kemampuan dasar siswa, bagaimana sifat siswa di kelas itu. Maka itulah yang saya pilih, kemudian saya carikan solusinya, kemudian solusi itulah yang saya terapkan di kelas itu. Misalnya apa metodenya, apa model pembelajarannya. Jadi tentu tidak sama untuk semua kelas dan untuk semua siswa. Saya jawab, sudah terjawab dua pertanyaan untuk satu asesor. Nah, untuk asesor yang kedua, apa yang ditanyakan? Dari pembelajaran yang Anda lakukan, evaluasi apa yang Anda pilih? Nah, evaluasi yang saya pilih, cepat saja saya jawab, mengalir saja. Yang pertama, saya melakukan observasi, saya lihat bagaimana siswa itu belajar. Nah, itu saya lihat. Kemudian keaktifan siswa, bagaimana siswa aktif. Begitu saya mengevaluasinya. Dan yang ketiga, di akhir saya memberikan 10 soal kepada siswa. Nah, hasil belajar itu nanti yang akan saya evaluasi. Itu dasar saya. Jadi untuk asesor kedua itu pertanyaannya. Nah, bagi asesor yang kedua lagi, masihnya asesor yang kedua, pertanyaannya apa? Dari evaluasi yang Anda lakukan, hasil evaluasi itu apa nanti yang Anda lakukan dari hasil itu? Nah, dengan cepat saya jawab. Kenapa? Saya biasa mengajar begitu. Nah, dari evaluasi itu, kalau nilai siswa itu menengah ke atas atau tinggi, itu tentu yang kita lakukan tindak lanjutnya adalah pengayaan. Dan yang kedua, seandainya rendah nilai siswa, apa yang harus kita lakukan? Nah, seandainya rendah nilai siswa, yang harus kita lakukan adalah tentu remedi yang harus kita lakukan.
Nah, satu lagi ini tambahan bagi saya. Nah, bagi siswa yang udah mampu memahami, silakan berbagi dengan teman-temannya yang lain atau menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya yang lain. Jadi itu saja yang saya sampaikan di saat ditanya di akhir pembelajaran. Jadi dua hal penting ini yang penting sekali dipahami bagi guru-guru calon guru penggerak yang akan mengikuti simulasi tes mengajar. Yang pertama, yang cara kita mengajar bukanlah materi, bukan materi pembelajaran. Tidak perlu dipaham. Kalau materi yang diajarkan, waktu akan habis. Waktu hanya 10 menit. 10 menit waktu. Harus cukup. Kalau saya hanya 8 menitan, clear. Selesai saya. Nah, jadi yang saya tekankan kembali dalam mengajar yang penting itu adalah performa kita sebagai guru. Pakailah pakaian carilah pakaian guru, bapak ibu guru semuanya, pakaian yang sering dipakai, cari yang terbagus. Pakai plat nama, kalau bisa pakai dasi, bagus. Nah, rapi, jangan gaul. Ingat itu, jangan gaul. Kemudian bagaimana urutan pembelajaran kita berdasarkan RPP. Itu satu. Kemudian pertanyaan di akhir setelah kita tampil dalam simulasi mengajar tes calon guru penggerak. Oke, saya hanya sebatas berbagi saja, walaupun pertanyaan dari asesor yang lain tidak mungkin sama dengan pertanyaannya ini. Minimal ini adalah gambaran untuk Bapak Ibu guru semuanya. Oke, semoga bermanfaat. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.